Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah nur yang berbahagia, tidak hentinya kita terus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, limpahan kasih sayangnya, sehingga kita bisa melaksanakan seluruh aktivitas kita sesuai dengan posisi kita masing-masing, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai pemimpin-pemimpin di muka bumi. Begitu juga salawat dan salam selalu kita panjatkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa risalah rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, pada siang hari ini baru saja kita melaksanakan tugas dan kewajiban kita selaku hamba Allah, melaksanakan salat zuhur. Ini patut kita panjatkan puji syukur. Perlu kita pahami bahwa eksistensi atau keberadaan atau hakikat kita hidup di alam semesta ini, di muka bumi ini. Bumi ini bukan hanya sekedar untuk dipijak, langit bukan hanya sekedar untuk dijunjung, tapi ini adalah amanah yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apa gerangan yang telah kita lakukan selama kita berpijak di muka bumi ini, selama kita berjalan di muka bumi ini. Bumi ini adalah banyak jalan, banyak jalur tempat kita harus lalui. Tinggal kita memilih mau jalan yang pendek atau jalan yang berliku-liku untuk mencapai pada tujuan kita diciptakannya di muka bumi ini. Allah menciptakan di muka bumi manusia dan jin hanya satu tujuan, tidak ada tujuan lain. Apa itu? Sebagaimana yang tersurat dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk mengabdi kepadaku. Kembali saya tegaskan di sini, wa ma halaqtu. Tidak aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Tempat pengabdian satu-satunya hanya kepada Allah. La ilaha illallah. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan yang sembah kecuali Allah. Olehnya itu, pada kesempatan ini, sebagaimana saya sampaikan tadi, dari awal kita harus mensyukuri hidup dan kehidupan kita ini, sampai kita masih bisa berada seperti ini. Namun ucapan syukur itu tidak cukup hanya dengan ucapan saja alhamdulillahirabbil alamin, tapi kita harus selalu ikuti dengan berbagai tindakan dan perbuatan. Dan bahkan kita harus banyak belajar bagaimana cara bersyukur. Pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa untuk kita pandai-pandai bersyukur, minimal datangilah 3 tempat. Ada 3 tempat. Tempat muhasabah, tempat mengoreksi, tempat mengintrospeksi diri kita. Apakah saya ini orang yang pintar bersyukur? Apakah saya ini sudah bersyukur kepada Allah? 3 tempat yang saya maksud. Yang pertama adalah, mari kita datangi lembaga-lembaga pemasyarakatan. Di sana kita akan saksikan, kita akan melihat
orang-orang yang terbuka aibnya. Yang dibuka aibnya adalah Allah dengan berbagai tindakan dan perbuatan yang telah mereka lakukan. Sekecil apapun perbuatan mereka yang mereka tutupi, ketika Allah telah berkehendak untuk membuka aibnya, itu akan terbuka. Olehnya itu, kita bersyukur ketika melihat itu, bahwa saya sampai detik ini masih orang yang ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, tempat yang patut kita datangi sebagai tempat muhasabah, sebagai tempat mengoreksi diri kita adalah rumah sakit. Mari kita datangi rumah sakit. Kita berkunjung di rumah sakit. Kita akan menyaksikan orang-orang yang tidak berdaya. Orang-orang yang tidak gratis lagi menghirup udara ini. Menghirup oksigen harus berbayar. Tapi ketika kita melihat mereka, apakah kita sudah berbuat sesuatu? Mereka tidak punya BPJS. Orang yang tidak mampu tidak punya BPJS harus membayar deposit 2,5 juta atau 4 juta sampai 5 juta, 8 juta sesuai dengan penyakit yang mereka hadapi. Apakah kita sudah melakukan itu? Ikhwan muslimin dan muslimat sidang jamaah Jumat berbahagia. Ini yang kedua. Yang ketiga, tempat mengintrospeksi diri adalah ketika kita mengantar jenazah untuk dibawa ke alam kubur. Kita datangi kuburan. Ini tempat muhasabah paling besar. Ini merupakan tanda yang diberikan kepada Allah kepada kita bahwa sesungguhnya kul nafsin zaikatul maut. Semua manusia, semua makhluk yang bernyawa pasti menemui maut. Kul nafsin zaikatul maut. Dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 tempat inilah tempat untuk mengoreksi diri kita, sekaligus tempat untuk mensyukuri nikmat yang kita nikmati selama ini sampai dengan detik ini. Bahwa kita masih panjang, tapi bisa juga perjalanan kita sudah semakin dekat. Teruslah beraktivitas. Aktivitas pun apapun yang kita lakukan, tapi ingat, Allah punya tujuan hanya satu. Mengabdilah kepadaku. Olehnya itu pada kesempatan ini, marilah kita melaksanakan seluruh aktivitas kita, dan aktivitas yang kita lakukan itu hendaknya mempunyai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.